Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 12 IPS 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dua kasus mengenai tindak pidana KUHP pasal 489 sampai 502 yang telah kami analisis. Untuk kasus yang pertama, Polisi Bojonegoro tindak 15 orang yang mabuk di tempat umum. Kronologi kasusnya ini adalah ditemukannya 15 orang yang mabuk-mabukan di pinggir jalan sampai mengganggu warga sekitar di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, Gang Makam Sedeng, Kelurahan Kepatihan Bojonegoro, dan beberapa dari pelaku ditemukan masih di bawah umur. Kapan terjadinya kasus ini? Kasus ini terjadi ketika polisi melakukan razia pada hari Sabtu 28 September 2019 pukul 9 malam hingga Minggu 29 September 2019 pukul 2 pagi dan menemukan 15 pelaku mabuk-mabukan. Siapa saja pelaku dan korbannya? Ada 15 orang pelaku yang berusia antara 16 sampai 26 tahun dan korbannya adalah masyarakat umum di daerah tersebut karena merasa terganggu. Kemudian mengapa kasus pelanggaran ini terjadi? Karena para pelaku ingin mencari kesenangan, sehingga mereka melakukan transaksi pengedaran minuman keras dan mengonsumsinya di tempat umum. Kemudian bagaimana penegakan hukumnya? Perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan dalam KUHP pasal 492 ayat 1 yang berbunyi seperti ada di layar ini. Kemudian para pelaku telah melakukan pelanggaran ringan mabuk-mabukan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku antara lain, polisi melakukan razia lalu menahan pelaku dan mengamankan barang bukti. Para pelaku dijerat dengan pasal 492 ayat 1 KUHP tentang mabuk di depan umum dan para pelaku akan dijatuhkan sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada 1 Oktober 2019. Kemudian sanksi yang diterima oleh para pelaku adalah teguran karena kasus ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Kemudian kesimpulan yang kami tarik dari masalah ini antara lain menaati peraturan jika ingin mengonsumsi miras atau minuman ilegal dan seterusnya. Untuk kasus kedua, kami membahas mengenai bakso Mas Narto disangka langgar KUHP dan UU Kesehatan. Kasus ini berawal dari bakso warung Mas Narto di Jalan Gajah Mada, Kota Maumere, Kabupaten Sika yang terkena pelanggaran karena secara tidak sengaja menyebabkan keracunan makanan yang menimpa 11 orang. Kapan terjadinya? Masyarakat mulai merasakan tidak nyaman dan akhirnya melapor pada tanggal 27 Februari 2018. Pelakunya yaitu pemilik warung bakso tersebut, Mas Narto, sedangkan korbannya 11 orang warga Kampung Gere di Desa Kating A. Mengapa? Pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan Sika mengetahui adanya kandungan bakteri E. coli di bakso tersebut. Kandungan bakteri ini bukan karena kesengajaan, tapi pengolahan makanan yang tidak higienis. Untuk penegakan hukumnya, kasus ini diklasifikasikan dalam KUHP pasal 501 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian pelaku secara tidak sengaja meracuni 11 warga akibat kelalaiannya. Ia disangka melanggar ketentuan pasal 501 ayat 1 KUHP dan pasal 111 ayat 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian sanksi yang didapatkan pelaku antara lain penegak hukum memberikan sanksi berupa teguran karena kasus ini masuk ke dalam tindak pidana ringan dan pelaku tidak ditahan. Pelaku harus membayar denda sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 501 sebesar-besarnya sebanyak 375.000. Kemudian kesimpulan yang kami dapat dari kasus ini antara lain, jika membuka usaha makanan harus menjaga kebersihan dan kualitas bahan-bahan maupun alat sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan seterusnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan salam Pancasila. Salam Pancasila.